warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pokja Namza Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan Kemensos RI, yang terhormat Bapak Camat Karangtengah, yang terhormat dan Ramil yang dalam hal ini diwakili, yang terhormat Kepala Desa Ciherang, yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan, seraya menyampaikan bersyukur kehadiran ilahi atas berkat rahmatnya pada hari ini kita berkumpul dalam rangka sosialisasi bahaya penyalahgunaan hak sejarah Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Heri Indasari. Semoga acara sosialisasi langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Kabupaten Cianjur dalam rangka pencegahan dosa tersebut, semoga kita diberikan adil dan keselamatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama tundukkan hati, panjatkan doa Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga acara di awal sampai akhir diberikan kelancaran dan ada manfaat bagi kita semua. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad wa sallim wa ta'ala ala sayyidina rasulina amin ya rabbal alamin. Istajib doa ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan lakirin, hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li wajhi al-karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Ya Allah, hamba bersyukur di hadapan pada saat ini di Desa Ciherang, Kecamatan Karangtengah, dalam rangka kegiatan sosialisasi pencegahan abza. Semoga kita semua di dalam kegiatan ini mendapatkan keberkahan dan selama kehidupan kami selalu ada dalam keselamatan dunia dan akhirat. Jauhkan kami dari mara bahaya penyakit yang tidak kita inginkan ini. Semoga keluarga kita diberikan kesehatan sehat walafiat. Semoga ibu kita diberikan kekuatan iman dan Islam, terutama kita semua sebagai abdi Allah, menjadikan Allah maj'al awladana wa awladana wa min ahlil ilmi wa min ahlil khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Rabbi awzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Marsono dari Kementerian Sosial Republik Indonesia serta jajaran, yang saya hormati Bapak Kepala DNL Desa Cianjur, yang saya hormati Pak Kepala Desa Ciherang, Pak Kopinca, yang mewakili Badan Rakyat, yang mewakili Pak Kapolsek yang sedang di jalan, dan tentunya yang saya hormati saya bawakan Bapak Ibu tamu undangan kegiatan sosialisasi bahaya narkotika, psikotronika dan zat adiktif lainnya. Alhamdulillah, pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai kebaikan, salah satunya nikmat sehat, nikmat terbebas dari narkoba, ya insyaallah yang hadir di sini. Salam dan salam semoga dan biasa tercurah
khususnya kepada bapak-bapak ibu dan Kementerian Sosial Republik Indonesia, juga bapak dari BNN Kabupaten Cianjur. Selamat datang di Desa Cihera, Kecamatan Tengah. Terima kasih telah memfasilitasi kegiatan ini di Desa Cihera. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa peran utama orang tua itu dalam mendidik anak ya sangat dominan sebetulnya. Meskipun dalam perjalanan anak kita itu kan namanya bergaul, nah ada ya pengaruh lingkungan. Tapi tetap Pak, yang dominan itu orang tua. Orang tua yang harus bisa memilihkan lingkungan yang baik buat anak-anak kita, lingkungan yang terhindar, terbebas dari nafsu, narkotika, psikotropika dan zat aditif lain. Silakan Bapak Ibu sebagai orang tua punya konsep. Bahkan sebelumnya kita dalam hal ketika anak kita lahir, seharusnya orang tua itu dalam memberikan anak itu punya cita-cita dan ideal. Ketika anak saya pas terlahir, anak saya ingin menjadi seorang pengusaha, ada yang memberi nama Usman. Itu sahabat Rasul yang kaya raya, kekayaannya sampai hari ini ada limpah. Saya ingin menjadi seorang yang sosok pemberani, solid, apa? Nah, dalam perkembangannya Pak, anak kita kan bergaul. Nah, tetap orang tua kita berkewajiban memilihkan lingkungan yang baik untuk anak kita dari mulai sejak kecil ya. TK, SD, SMP, SMA, terus sekolah, pilihkan sekolah terbaik. Sekolah terbaik itu kan tidak mesti mahal ya. Sekolah yang menurut saya ada komunikasi yang intens antara orang tua dengan guru, itu sudah kategori sekolah baik. Jadi setiap pertemuan anak diinfokan ke kita sebagai orang tua. Nah, itulah salah satu upaya-upaya kita sebagai orang tua untuk membentengi anak kita terhindar dari penyalahgunaan ini. Jadi peran utama anak terhindar dari nafsu ini orang tua Pak, tetap menurut saya orang tua. Ketika anak misalkan di bawah umur terlibat narkoba, padanya tetap Pak dikembalikan ke orang tua, kan cuma ada bahasa begitu ya, dikembalikan ke orang tua, dikembalikan ke orang tua. Ya kan memang orang tua gitu yang paling berkewajiban. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua, termasuk saya juga sama sebagai orang tua, bagaimana upaya-upaya kita menjadi orang tua yang baik, orang tua yang mampu menjaga anak turunan kita ya, terhindar dari bahaya nafsu. Tadi Pak, satu, pilihkan lingkungan yang baik untuk anak kita. Pilihkan sekolah yang baik untuk anak kita. Sekali lagi ya, sekolah baik bukan sekolah yang mahal. Sekolah yang menurut kita memang bagus gitu, lingkungannya baik, bagus. Komunikasi kita dengan guru dan kepala sekolah antara itu terjalin, ada silaturahim, ada input masukan sekolah menerima masukan orang tua. Begitupun sebaliknya, dari sekolah orang tua biasanya ada ini. Saya juga anak saya ya sekolah, ada parenting, biasanya parenting, dan kita itu wajib hadir orang tua itu. Jadi sekolah mengadakan seminar yang harus hadirnya itu orang tua, tapi dua-duanya harus hadir. Seperti itu. Sekolah anak saya begitu. Jadi mudah itu bapak anak kenaman dan berpuasa 1 tahun tersinggung aja menuju sempatkan ya waktu untuk anak kita. Itu mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Intinya sekali lagi saya mengajak kepada kita semua, kita sebagai orang tua sekuat tenaga, karena itu adalah tugas kita menjaga, melindungi anak-anak kita dari lingkungan yang kurang baik, menjaga melindungi anak-anak kita terhindar dari bahaya nafsu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan diberikan berkah hidayah bagi kita semuanya. Pertama-tama kami sampaikan hormat sebesar-besarnya kepada Bapak Camat Karangtengah, kepada Bapak Kepala Desa Ciherang, kemudian ada juga Bapak dari Koramil yang mewakili Pak Koramil. Kemudian sebelah kanan saya ada narasumber kita, Bapak Kepala PMNK Kabupaten Cianjur dan Bapak. Alhamdulillah kita dipertemukan kesempatan berbahagia ini, Bapak Ibu. Konsep awal dari kita berada di sini adalah sesuai dengan amanat Impres 25 tahun 2020 yang mana berkaitan dengan rencana hasil nasional P4GN, di mana ini salah satu unsur dari pelaksana rehabilitasi nafsa ini. Salah satunya penanggung jawabnya adalah dari Kementerian Sosial. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini kami selaku Kementerian Sosial menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya juga atas sumbangsih tenaga dan pikiran dari pihak kecamatan, pihak desa, dan semua unsur-unsur yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu sehingga terlaksananya kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu, kami sampaikan kegiatan ini memang kami alokasikan dalam kondisi yang ini yang cukup darurat, dalam artian darurat ini kemarin itu dalam komutasi yang maksudnya bukan yang jelek, tapi komutasinya yang bagus, dalam artian respon-respon yang telah diberikan oleh aparat daerah untuk penanganan yang sifatnya pencegahan, sifatnya rehabilitasi, kita bisa senantiasa berkolaborasi sehingga perlu adanya tindak lanjut untuk dapat terlakukan di tingkat kecamatan, sehingga diperlukanlah informasi-informasi terkait dengan persoalan nafsa itu. Kita mengundang dari unsur kepala urusan kesejahteraan sosial, Bapak Asra, kemudian ibu-ibu dari pihak akademisi dari guru, kemudian dari unsur tokoh masyarakat, dan juga dari unsur wali murid. Nah, hal yang kami ingin dapat adalah indikator keberhasilan kita di wilayah Kecamatan Karangtengah ini mengetahui secara persis apabila ditemui atau mengetahui persoalan-persoalan yang terkait dengan bisa melakukan jalur-jalur pengaduan seperti apa yang harus dilakukan. Jadi jelas sebenarnya unsur dari pemeriksaan itu apa saja yang terlibat untuk penanganan itu, persoalan tentang generasi muda dengan adanya persoalan, dan persoalan ini Bapak Ibu tidak hanya di sini aja, tidak hanya di Cianjur. Kebetulan ini kegiatan yang kami pilih dalam waktu periode setiap tahunnya. Jadi kebetulan di tahun ini kita ada 2 target, kemudian satunya di Jawa Barat, di Cianjur, satu lagi di Jawa Tengah, tepatnya di Temanggung. Yang
Yang setelah ini kami mungkin akan ke arah Jawa Tengah. Nah ini sebenarnya hal-hal ini bisa menjadi satu proses di mana bahwa persoalan nafsa ini sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu adanya apa ya, kalau disebut di masyarakat itu tabu ya, takut dilihat orang. Jangan, maksud kita pemerintahan yang ada sekarang ini orang yang sakit orang yang ketergantungan obat ini sama dengan orang yang sakit seperti orang biasa. Maksudnya memang dia membutuhkan proses-proses, tahapan-tahapan untuk mendapatkan pemutusan obat yang telah dia pakai. Nah ini jadi peran Bapak Ibu sekalian yang kami undang ini, jangan sampai terputus informasi di Bapak Ibu sekalian, tapi bisa diinformasikan kembali ke lingkungan yang terdekat bagaimana sih sebenarnya jenjang penanganan rehab terkait dengan nafsa. Ada unsur dari pemerintah, itu ada Kementerian Kesehatan, BNN, Kementerian Sosial, Kepolisian, kemudian juga pemerintah aparat setempat, desa, kecamatan. Tidak kalah juga ada unsur yang tidak bisa dihilangkan adalah ada lembaga kesejahteraan sosial yang penanganan di bidang nafsa. Kebetulan di daerah Cianjur ini juga ada yang dekat juga. Kalau tidak salah ada 3 ya, 3 itu ada yang Ika, Susita sama Penuai ya, Penuai kalau tidak salah 3. Nah ini Bapak Ibu tidak harus keluarganya mengalami baru berkonsultasi, tidak juga. Maksudnya bisa juga Bapak Ibu juga berkonsultasi terkait hal terkait persoalan yang dialami keluarganya, anak-anaknya mungkin ya. Dan Bapak Ibu diharapkan minimal Bapak-bapak KU Kesra mengetahui ini Pak, sebenarnya secara langsung itu orang yang kebiasaan orang pemakaian itu kayak apa. Nah, nanti bisa dijelaskan oleh narasumber kita. Jadi fisiknya itu akan berubah Bapak Ibu. Fisik dia seorang pemakai itu kelihatan juga. Kemudian dari sisi perilakunya juga kelihatan. Kemudian juga Bapak Ibu memahami tentang sebenarnya nafsu itu apa saja sih, pengertian-pengertiannya, jenis-jenisnya, terus apa proses yang tadi saya sampaikan, proses untuk rehabnya. Itu harapan kami kegiatan ini dilaksanakan. Kemudian untuk membersihkan waktu juga Bapak Ibu, mungkin acara ini sekalian izin kami buka Bapak untuk acara ini sampai kegiatan direncanakan sampai jam 4 nanti dengan narasumber dari satu dari BNK, Bapak selaku Kepala BNK Cianjur, sama satu lagi dari praktisi kita, dari BBR yang kita datangkan ya, dari Kedaton daerah Tempat. Marilah Bapak Ibu kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan saja. Demikian sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba Kementerian Sosial RI telah selesai. Untuk acara selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator Bapak Marsal. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan kealpaan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.